Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibrahim Muhammad Amin pada serial video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran gambar teknik dengan materi menggambar teknik menggunakan AutoCAD dan submateri adalah menggambar etiket. Sebelum kita melakukan penggambaran pada aplikasi AutoCAD, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah ukuran gambar yang digunakan untuk menggambar teknik. Ukuran kertas gambar yang digunakan untuk menggambar teknik ada beberapa jenis ukuran. Ukuran kertas gambar yang paling besar adalah ukuran A0 dengan dimensi 841 mm kali 1189 mm. Atau jika diubah ke dalam satuan cm, maka ukuran kertas A0 adalah pada arah memanjang adalah 118,9 cm, sedangkan pada arah melebar yaitu 84,1 cm. Apabila kertas ukuran A0 ini kita lipat menjadi dua bagian, maka hasil lipatan tersebut akan menghasilkan kertas gambar dengan ukuran A1. Kemudian jika kertas gambar ukuran A1 ini kita lipat lagi menjadi dua bagian, maka hasil lipatan itu akan menghasilkan kertas gambar dengan ukuran A2. Begitu pula selanjutnya, kertas A2 kita bagi dua atau kita lipat menjadi dua bagian akan menghasilkan kertas A3 dan seterusnya untuk mendapatkan kertas gambar ukuran A4, A5, A6, dan A7. Dengan demikian, ukuran-ukuran kertas gambar dari ukuran A0 sampai dengan ukuran A7 dapat kita lihat pada layar berikut ini. Mengerjakan gambar-gambar teknik menggunakan aplikasi AutoCAD, umumnya kita menggunakan dua jenis ukuran kertas, yaitu ukuran kertas A4 dan ukuran kertas A3. Dengan alasan bahwa kedua jenis ukuran kertas ini adalah ukuran kertas yang masih dapat dicetak dengan menggunakan printer yang umum didapatkan di pasaran. Hal kedua yang perlu kita ketahui sebelum melakukan penggambaran untuk gambar teknik adalah mengetahui batas-batas penggambaran dari dua jenis kertas, yaitu kertas A3 dan kertas A4. Maka terlebih dahulu kita membuat garis tepi gambar ataupun batas pandangan gambar dengan aturan sebagai berikut. Apabila kita menggunakan kertas gambar dengan ukuran A4, maka batas-batas garis tepi gambar ini terhadap pinggiran kertas untuk sebelah kiri adalah 2 cm, sebelah atas adalah setengah cm, sebelah kanan setengah cm, dan sebelah bawah adalah setengah cm. Pada bagian kiri di sini diberikan batasan 2 cm agar apabila kita memiliki beberapa lembar gambar teknik yang kemudian akan dijadikan satu atau dijilid, maka batas penjilidan tidak akan menutupi bidang gambar nantinya. Itu adalah batas garis tepi gambar terhadap bagian tepi kertas gambar. Nah, berbeda halnya dengan kertas gambar ukuran A3. Batas garis tepi terhadap pinggiran kertas untuk bagian kiri atau sebelah kiri diberikan batasan jarak 2 cm, sementara bagian atas 1 cm, bagian kanan 1 cm, dan bagian bawah adalah 1 cm. Sekarang mari kita melakukan penggambaran etiket. Di sini kita menggunakan AutoCAD dengan versi 2017. Kita klik sebanyak 2 kali dan kita tunggu hingga
layar tampilan AutoCAD terbuka dengan sempurna. Nah, setelah muncul layar tampilan AutoCAD seperti ini, maka kita mengklik Start Drawing apabila kita akan melakukan penggambaran pada kertas lembar yang baru. Oke, kita klik. Dan di sini akan tampil lembar kerja kosong atau kertas kosong dari aplikasi AutoCAD ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menggambar adalah melakukan penyetingan atau pengaturan satuan ukuran yang akan kita gunakan dalam penggambaran nantinya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita masuk pada menu Drawing Utilities, kemudian kita pilih Units, kita klik. Nah, di sini akan muncul kotak dialog yang berisi beberapa kolom isian. Ada dua kolom isian yang perlu kita atur atau kita setting sebelum melakukan penggambaran pada kotak dialog ini. Yang pertama adalah kolom isian presisi. Di sini pada kolom isian presisi terdapat beberapa deretan angka-angka yang terdiri dari 0, 0,0, 0,00, 0,000 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa apabila semakin banyak angka 0 yang terdapat di belakang koma, maka tingkat presisi dari pengukuran suatu penggambaran itu akan lebih tinggi. Nah, untuk teknik gambar bangunan biasanya kita menggunakan tingkat presisi sebesar 2 angka di belakang koma apabila kita menggunakan satuan cm. Sedangkan apabila kita menggunakan satuan mm, biasanya kita cukup memilih presisi yang pertama, yaitu 0. Karena di sini kita akan menggunakan satuan cm, maka kita memilih tingkat presisi 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kolom isian kedua yang harus kita setting adalah unit to scale. Apabila kita tidak melakukan penyetingan di sini pada unit to scale, maka secara otomatis AutoCAD akan menyeting pada satuan milimeter. Namun satuan milimeter ini biasanya digunakan untuk menggambar teknik yang berhubungan dengan objek-objek mesin. Nah, sedangkan untuk gambar bangunan biasanya kita menggunakan satuan cm. Oke, kita klik cm. Setelah dua kolom isian ini kita atur, maka selanjutnya kita mengklik OK. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengetikkan perintah units. Jadi kita mengetik kata units pada keyboard, keyboard komputer ataupun laptop, kemudian kita enter. Maka jendela yang berisi kotak dialog sebagaimana dimunculkan di awal tadi itu akan muncul seperti ini, dan kita melakukan penyetingan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika selesai, kita klik OK. Nah, penyetingan satuan telah selesai. Selanjutnya ada beberapa tipe perintah yang akan kita ketikkan pada AutoCAD ini dalam menggambar etiket. Yang pertama adalah perintah line yang biasanya cukup kita ketikkan L. Kedua adalah perintah offset yang biasanya cukup kita ketikkan off. Yang ketiga adalah perintah rectangle, biasanya cukup kita mengetik rect. Yang kelima adalah perintah trim dan cukup kita mengetik TR. Di sini saya akan mencontohkan penggambaran etiket dengan menggunakan kertas gambar ukuran A4, di mana ukuran panjangnya adalah 29,7 cm serta ukuran lebarnya adalah 21 cm. Pertama-tama kita mengetikkan perintah rect, kemudian enter, kemudian kita mengklik sekali di salah satu bagian dari layar kosong ini, misalnya di sini. Kemudian mouse kita geser ke arah kanan atas, dan kita masukkan nilai daripada ukuran kertas yaitu 29.7, kemudian tekan
tombol tabulasi, kemudian ketikkan lagi ukuran lebarnya yaitu 21, kemudian enter. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada sebuah garis yang berbentuk kotak dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas gambar A4. Selanjutnya kita akan membuat garis tepi, di mana pada garis tepi ini kita akan memberikan jarak 2 cm dari sebelah kiri, setengah cm dari bagian atas, setengah cm di bagian kanan, dan setengah cm di bagian bawah. Maka kita akan mengetikkan perintah offset atau cukup mengetik off, kemudian enter, kemudian kita masukkan jarak yang akan kita buat terhadap pinggiran kertas yaitu 0,5 cm, kemudian kita enter. Kita akan menyentuh salah satu sisi dari kotak ini, boleh bagian atas, kanan, kiri, ataupun bawah. Kita sentuh, kemudian kita klik sekali di bagian kiri mouse dan kita tarik ke bawah dan klik sekali lagi. Oke. Di sini sudah terbentuk garis tepi dengan jarak 0,5 cm pada bagian kiri, 0,5 cm di bagian atas, 0,5 cm di bagian kanan, dan 0,5 cm di bagian kiri, di bagian bawah. Sementara di sini kita menginginkan bahwa pada bagian kiri jarak antara garis tepi yang kita buat dengan pinggiran kertas yaitu sebesar 1,5 cm. Nah, pertama-tama kita melepaskan perintah offset dengan cara menekan tombol escape. Nah, selanjutnya, kita mengaktifkan perintah ortho dengan cara menekan tombol F8 pada keyboard. Lalu kita mengklik garis tepi yang baru kita buat tadi, kita klik dan kita geser ke dalam sedikit dan kita masukkan nilai pergeseran yang akan kita berikan yaitu sebesar 1,5 cm. Jadi kita ketikkan 1,5 kemudian enter. Nah, di sini sudah terbentuk jarak 2 cm dari pinggiran kertas ke arah garis tepi. Untuk melepaskan tanda blok berwarna biru ini cukup kita menekan tombol escape. Selanjutnya kita akan menempatkan etiket gambar di bagian sudut kanan bawah dari kertas gambar ini. Jadi kita akan membuat sebuah garis dengan panjang 18,5 cm. Pertama-tama aktifkan ortho, tekan F8, kemudian ketik L, enter, kemudian klik di bagian sudut kanan bawah, kemudian geser ke kanan, dan masukkan nilainya sebesar 18,5 enter. Ya, jadi di sini sudah terbentuk sebuah garis dengan panjang 18,5 cm. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah offset. Ketik off, enter, kemudian masukkan jarak sejauh 2,5, 2,5, enter. Kemudian sentuh garis yang baru saja kita buat, klik, geser ke atas, klik. Oke. Jadi di sini sudah terbentuk dua buah garis sejajar. Kemudian lepaskan perintah offset dengan cara dengan cara menekan escape. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah garis vertikal yang menghubungkan kedua ujung garis ini. Ketik L, enter, kemudian klik di bagian ujung garis, tarik ke bawah, kemudian sentuh ujung garis yang kedua, klik, kemudian tekan escape. Ya. Selanjutnya kita memasukkan perintah offset. Ketik off, enter, kemudian masukkan nilainya sejauh 7 cm, 7, enter. Kemudian sentuh garis yang terakhir kita buat, klik, geser ke kanan, kemudian klik. Oke. Kemudian kita akan melakukan offset lagi sebesar 6,4 cm ke arah kanan. Ketik off. Kemudian enter, masukkan nilainya 6,4, 6,4, enter. Sentuh garisnya, geser ke kanan. Klik. Ya.
Selanjutnya kita akan mengoffset garis yang di bagian bawah ini ke atas sejauh 1 cm dengan cara ketik off, enter, kemudian masukkan jaraknya 1, enter, kemudian sentuh garisnya, klik, tarik ke atas, klik. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah garis yang membagi dua kolom ini. Kita lepaskan perintah offset dengan cara tekan escape. Kemudian kita membuat garis, ketik L, enter. Garisnya mulai dari ujung sini, klik, kemudian mouse tarik ke bawah, kemudian kita klik lagi di bagian kiri, kemudian tekan escape. Selanjutnya kita offset ke sebelah kanan. Kita offset ke sebelah kanan sejauh 3 cm, tekan off, enter, ketikkan nilainya 3, enter, kemudian sentuh garisnya, geser ke kanan, klik sebelah kiri, tekan escape. Nah. Kemudian kita buat garis, ketik L, enter, tarik garis dari ujung sini ke arah sini, kemudian escape. Kemudian kita offset ke bawah sejauh 0,5, ketik off, enter, masukkan nilainya 0,5, enter, klik garisnya, tarik ke bawah, klik escape. Kita buat lagi, offset ke bawah, ketik off, enter, masukkan nilainya 0,5, enter, klik garisnya, tarik ke bawah. Oke, escape. Nah, kemudian kita akan membagi kolom ini menjadi dua bilik dengan cara pertama-tama kita membuat garis, tekan L, enter, klik di pertemuan ini, tarik ke bawah, klik sekali lagi, escape. Kemudian ketik off, enter, masukkan jaraknya sebesar 1,6 cm, enter, klik garisnya, kemudian geser ke kiri, klik sekali lagi. Oke, escape. Nah, maka kotak-kotak untuk kolom etiket sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengisikan keterangan pada setiap kolom yang telah kita buat dengan memfungsikan icon teks yang terdapat pada menu-menu yang ada di bagian atas. Kita klik teks, kemudian klik ujung kiri atas dari daerah yang akan kita isi dengan keterangan, kemudian mouse digeser ke kanan bawah, kemudian klik. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pengaturan ketinggian huruf. Di sini kita menggunakan huruf dengan ketinggian 0,2. Jadi di sini di bagian menu di bawah tulisan anotatif, di sini kita mengganti nilainya menjadi 0,2, enter, kemudian ya kita mengetikkan keterangan, misalnya skala. Oke, kemudian tulisan skala titik 2, kemudian klik di bagian luar kolom. Oke, dan ini bisa tulisannya bisa kita pindah ke bawah dengan cara kita klik, dan sudut yang berwarna biru ini kita tarik sedikit ke bawah sehingga didapatkan posisi yang seimbang. Oke, kita coba untuk mengisi kolom-kolom yang lain. Klik teks, kemudian sudut kiri atas, kemudian klik lagi sudut kanan bawah. Oke, kemudian lakukan pengaturan tinggi huruf 0,2, enter, kemudian ketikkan satuan ukuran, klik di bagian luar. Oke. Ya.
kita isi semua. 0,2 enter, kemudian tanggal Demikianlah cara membuat etiket gambar pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada submateri yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.